Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid-murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus,
Jikalau aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar itu di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal yang terakhir, itu Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Kesempatan baru bersama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penyaliban Yesus, murid-murid hidup dalam kebingungan. Harapan yang mereka pegang selama 3 tahun seakan hancur. Petrus yang dulu begitu berani berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan. Justru menyangkal Yesus 3 kali di hadapan orang banyak. Kini setelah semua peristiwa itu kita melihat Petrus kembali ke profesinya yang lama, menangkap ikan. Ia mungkin berpikir, aku sudah gagal jadi murid, lebih baik aku kembali jadi nelayan. Tapi disitulah di pantai Danau Tiberias, Yesus datang menemuinya. Tuhan datang di tengah kegagalanmu, ayat 1-6. Ketika Petrus dan murid-muridnya berusaha menangkap ikan, mereka tidak mendapat apapun sepanjang malam. Bayangan kelelahan, kecewa, dan mungkin rasa malu yang mereka alami. Namun saat pagi tiba, Yesus berdiri di pantai dan berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu. Mereka taat dan hasilnya 153 ekor ikan besar. Tuhan menunjukkan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pelajaran pertama, terkadang Tuhan mengizinkan kita gagal supaya kita sadar bahwa keberhasilan sejati datang dari ketaatan pada firman-Nya, bukan dari kepandaian, pengalaman, ataupun kekuatan kita sendiri. Selanjutnya Yesus menyediakan pemulihan bagi penghakiman, ayat 9-14. Sesampainya di pantai, murid-murid melihat api, arang, ikan, dan roti. Menarik sekali. Api arang juga muncul ketika Petrus menyangkal Yesus di hadapan. Iman besar. Sekarang Yesus memakai simbol yang sama, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Inilah gambaran luar biasa tentang kasih Tuhan. Ia tidak datang untuk menghakimi Petrus yang gagal, tetapi mengundangnya untuk makan bersamanya. Pelajaran kedua buat kita, kasih Tuhan tidak berhenti di kegagalan kita. Ia menyiapkan sarapan kasih karunia, kesempatan baru untuk memulai kembali. Mungkin kita juga pernah jatuh dalam dosa, kecewa, atau menyerah pada pelayanan. Tapi Tuhan masih berkata, datanglah, aku masih mau duduk bersamamu. Selanjutnya, kasih yang memulihkan dan mempercayakan tugas, ayat 15-17. Setelah makan, Yesus menatap Petrus dan bertanya 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus menanyakan kasihnya. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan hati yang terluka. Dan setiap kali Petrus menjawab, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga mempercayakan kembali pelayanan. Pelajaran ketiga, kasih Tuhan bukan hanya memulihkan, tapi juga memanggil kita untuk melayani. Jika engkau pernah gagal, jangan berhenti. Tuhan masih berkata, aku masih mau memakai engkau. Selanjutnya ikutlah aku sampai akhir, ayat 18-22. Yesus berkata, ketika engkau sudah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus sedang menubuatkan cara Petrus akan mati dengan memuliakan Allah melalui penderitaan. Lalu ia menambahkan, ikutlah aku. Panggilan Yesus bukan hanya di masa-masa senang dan berhasil, tetapi juga di jalan yang sulit, yang penuh salib. Pelajaran keempatnya, mengikut Yesus berarti menyerahkan arah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Terkadang jalan itu tidak mudah, tapi di ujungnya ada kemuliaan. Yesus masih bekerja sampai sekarang, ayat 22-25.
Yohanes menutup Injilnya dengan berkata bahwa masih banyak yang Yesus lakukan, tapi dunia ini tidak cukup untuk menuliskannya semuanya. Artinya, Yesus masih bekerja sampai sekarang di dalam hidup kita. Ia masih mengampuni, memulihkan, dan memberikan kesempatan baru bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Petrus adalah kisah kita semua. Kita semua pernah gagal, pernah menyangkal, pernah merasa tak layak. Tapi Yesus datang kembali bukan untuk marah, tapi dengan roti, ikan, dan pertanyaan yang penuh kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Hari ini Tuhan juga bertanya yang sama kepada kita. Dan kalau jawaban kita seperti Petrus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, maka Yesus akan berkata, ikutlah aku. Aku masih punya rencana untuk hidupmu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.